3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kita dari kelompok 1 akan membahas mengenai gempa bumi. Perkenalkan, nama saya Naswa Amelia Putri, absen 22. Saya Aliatri Rahmayanti, absen 1. Saya Ratna Amelia, absen 29. Saya Intan Alivia, nomor absen 14. Saya Kafana Fisa, nomor absen 15. Saya Laila Nur Aini, absen 16. Simak videonya ya. Dadah. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Setelah itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berikut ini merupakan penjelasannya. Berdasarkan penyebabnya, menurut penyebab terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. 2. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. 3. Gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. 2. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getaran lebih terasa. 3. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Akibat gempa bumi. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya 1. Dampak fisik. Bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusaknya tanggul. Gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami dan sebagainya. 2. Dampak sosial. Menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar, dapat menimbulkan tsunami yang besar. Bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Cara menghadapi gempa bumi, yaitu 1. Bila berada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. 2. Bila sedang berada di gunung atau pantai, ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung, menjauhlah langsung ke tempat aman. 3. Beri pertolongan, karena petugas kesehatan dari rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian. Maka bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang berada di sekitar. 4. Evakuasi. Tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. 5. Dengarkan informasi. Saat gempa bumi terjadi, masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar. Alat pengukur gempa bumi. Alat pengukur gempa bumi adalah seismograf. Seismograf dibagi menjadi 2, yaitu seismograf horizontal dan seismograf vertikal. Seismograf horizontal yaitu suatu jenis seismograf yang mencatat kekuatan gempa ataupun getaran bumi dengan arah secara horizontal atau mendatar. Kedua, seismograf vertikal yaitu jenis dari seismograf yang mencatat getaran bumi dengan arah secara vertikal. Besaran gempa didasarkan pada amplitudo gelombang tektonik dan dicatat oleh alat seismograf dengan menggunakan skala Richter. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.